warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, kita mengadakan dulu, lanjutkan dulu bacaan Asmaul Husnanya. Baik, silakan. Sudah? Baik, diawali dengan baca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam li nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maksuduna. Ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim. Ya Maliku ya Kudus. Ya Salamu ya Mu'min. Ya Muhaiminu ya Aziz. Ya Jabbar Mutakabir. Ya Ghalibu ya Bari. Wasahi adsadana daiman hayatina ila khairil ghairna ani syaril ba'idna wal qurba rojauna akhiranil naluna balim maqasidana wali hawaijana wal amdulillahina alladhi hadana sholli wa sallim ala toha khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Baik, saya absen dulu sebelum saya masuk ke materi pelajaran. Saya bacakan. Saudari Anggun, Ardelia, Cantika, Cinta Sabila, Delima, Wijila, Zafra Diva. Oke. Dulu sudah saya jelaskan dengan tuntas, antaranya tentang memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Sekali lagi saya tegaskan, itu adalah hal yang pokok yang harus dilakukan oleh orang Islam terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Yang terakhir, rangkaian daripada pengurusan jenazah itu ada yang namanya takziah dan ziarah kubur. Saya yakin kalian sebagai orang muslim sudah dewasa, sudah balik, tentu sudah pernah melaksanakan takziah maupun ziarah kubur. Sudah pernah belum? Sudah. Ya. Sesungguhnya apa sih itu takziah? Apa itu ziarah kubur? Nanti akan saya jelaskan secara detail dari dua hal itu. Nanti setelah penjelasan, kalau ada hal yang kurang bisa dipahami oleh kalian, nanti kita diskusikan. Kalian tanyakan, biar nanti tidak ada suatu hal yang mengganjal dalam pikiran kalian terkait dengan pengurusan jenazah. Ending dari pengurusan jenazah ini saya tekan lagi adalah praktek di dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang penting. Baik, saya akan menayangkan sebuah tayangan di PowerPoint. Baik, ini adalah materi terakhir dari rangkaian penyelenggaraan atau perawatan jenazah, yaitu takziah dan ziarah kubur. Di dalam buku paket, coba di halaman berapa? Di halaman 42 juga membahas tentang takziah. Kita pahami dulu apa itu makna atau arti dari takziah. Coba saya minta buat bacakan. Takziah adalah berkunjung kepada keluarga yang meninggal, umumnya sedangkan apabila jenazah tidak ada yang mengurusnya. Ya, takziah itu artinya berkunjung. Berkunjung dalam rangka apa? Dalam rangka ikut bela sungkawa atas meninggalnya saudara, kerabat atau keluarga itu. Ikut bersimpati
atas musibah, karena kematian itu adalah musibah. Ini berkunjung dalam rangka untuk ikut bela sungkawa. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Takziah ya boleh, tidak takziah ya tidak apa. Tetapi apakah mungkin ketika tetangga kita, keluarga kita, saudara kita meninggal dunia, kita tidak takziah? Mungkin tidak. Tidak pasti kita mengutamakan untuk mengerjakan atau melaksanakan takziah. Nah, hukumnya tadi sunnah. Bahkan takziah itu bisa menjadi wajib. Tatkala jenazah itu tidak ada yang ngurus sama sekali. Jelas tidak ada yang ngurus. Sama sekali tidak ada yang ngurus. Kemudian, kalau bahasa kita, takziah itu sinonimnya ada yang melayang, apalagi seroja, iya nggak? Seroja, melayang. Bahasa Islamnya, bahasa agamanya adalah takziah. Apa? Takziah. Itu bahasa agamanya. Nah, berikutnya ada sebuah hadis yang mempertegas tentang aktivitas atau takziah. Hadis ini dari Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida janazah hatta yusalli 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudafana falahu qiraton. Qila wa ma qiratani ya Rasulullah? Qala misal jalai adiman. Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang takziah hingga disolatkan, jadi kamu bertakziah itu hingga disolatkan, maka dia mendapat pahala 1 qirot. Dan barang siapa yang menghadirinya sampai dikuburkan, sampai kamu itu ke makamnya gitu, kata Rasul, maka baginya mendapatkan pahala 2 qirot. Ketika Rasulullah ditanya sahabat apakah 2 qirot itu, apakah 2 qirot itu ya Rasulullah? Rasul itu menjawab, sana 2 bukit besar. Apa itu? Gunung. Jadi besar sekali pahalanya orang yang takziah. Jadi jangan bermain dengan takziah itu. Pahalanya kata Rasulullah itu sama seperti 2 bukit. 2 bukit. Nah, yang terpenting ini di antara rangkaian daripada pelaksanaan takziah itu adalah adanya etika, adab, tata krama. Ini yang harus saya pahami di sini. Ya. Ada etikanya, ada tata kramanya. Ya. Yang pertama, baca Mbak. Dibaca. Oke. Pertama, niat kamu di dalam takziah itu adalah niat ikhlas karena Allah, bukan ada niat lain. Niatnya bismillah, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua baca. Berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Ini mau takziah itu jangan seperti mau kondangan, ya, atau mau melihat konser, atau mau melihat hiburan. Itu jangan bedakan. Ini adalah suasana duka cita. Tidak boleh berdandan begitu glamor, begitu mewah, ya. Yang sederhana saja. Karena sekali lagi ini adalah dalam rangka duka cita, bukan hal yang bahagia, tapi duka cita. Saya tambah, baca. Bersikap dan bertingkah laku yang baik. Bersikap dan bertingkah laku yang baik. Jangan sampai ketika sudah kalian sampai di rumah duka, itu berbicara, bertingkah laku, berlebihan. Itu justru menyakiti terhadap hati orang yang keluarga jenazah. Tertawa terbahak. Atau bahkan yang lebih dosa lagi, membicarakan, menghujingkan aib atau kekurangan jenazah. Ini jangan sampai, ini harus dihindari kalian. Niatnya baik, tapi jadi tidak baik. Karena apa? Menghujing, menceritakan, menghibah kekurangan daripada aibnya jenazah tersebut atau keluarga. Ini betul-betul harus kalian hindari. Paham ya? Paham ya? Hindari membicarakan keburukan, kekurangan aib dari jenazah ini. Ya. Pakaian yang sopan artinya yang menutup aurat, ya. Yang menutup jangan terbuka, ya. Yang sederhana saja. Kemudian selanjutnya baca. Berdoa agar jenazah diampuni dosanya dan dirahmati oleh Allah. Cara doakan jenazah yang paling baik ialah dengan jalan menyulatkan. Baik, ketika kamu sudah sampai ke rumah duka, tentunya kamu menemui keluarga jenazah atau teman kamu yang kehilangan ibunya, temui.
si teman kamu itu, besarkan hatinya, diberi semangat. Setelah itu, ini yang bagus ini, yang baik, kamu menengok jenazahnya ke jenazah. Mungkin karena kamu itu malu, tidak bisa ikut sholat jenazah ke perempuannya, malu ya begitu. Langsung saja di tempat jenazah, kamu berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma tahrimna ajruhu wa taqina ba'dahu wa qina adzabannar. Sudah cukup. Habis itu tentunya cari tempat yang nyaman lah untuk itu. Karena ingat, kematian itu tidak direncanakan oleh manusia. Tidak ada kematian yang direncanakan manusia. Makanya ketika tinggal di malam kadarnya tempatnya. Tidak beratap dulu, tidak. Beda dengan kamu mau nikahan, tapi persiapan seluruh jangan lupa. Beratapnya, waktunya, pakaiannya, makanannya, ya tidak. Kalau orang macam tapi kalau orang kematian, ya apa? Alat kadarnya saja. Maka mungkin karena saking tidak adanya apa itu materi keluarganya mungkin tidak beratap, hanya orang yang mereng-mereng ada rumah, ya. Kemudian mungkin ada pacitan atau makanan yang snack kecil itu saja, mungkin hanya sekedar aqua 1 gelas atau makanan kacang apa itu namanya? Kacang kodok. Ya, itulah ya, ada permainan mungkin itu sekali lagi jangan kau bicarakan karena dalam suasana bedakan dengan suasana yang bahagia. Jadi kan dibacakan sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Kematian itu tidak direncanakan oleh manusia. Hanya dalam hal tempat, makanan itu apa adanya. Baik yang orang berada maupun orang yang miskin, apalagi yang miskin. Orang berada bukan tidak siapanya sudah ala adanya di mana saja teman. Tuh. Kemudian tadi ini hendaknya memberikan nasihat kepada keluarga jenazah sahabat karena itu. Kalau misalkan contoh, saya tanya ke kalian, kalau salah satu orang tua kalian meninggal dunia, sedih tidak? Sedih tidak? Jadi makanya ketika ada teman yang datang menemui kamu, memberikan motivasi, memberikan semangat, itu jadi obat yang paling jahat, obat yang paling kuat. Tidak ada anak yang ditinggal orang tuanya itu tidak seperti jahat. Tapi ketika ada temannya yang datang, Mbak, yang sabar ya, Mbak, yang sabar ya, ya Mbak, itu sudah sebuah obat yang luar biasa. Ditemani, ya, sampai selesai pengurusan jenazahnya, selesai. Itu adalah satu-satunya motivasi yang bisa diberikan kepada keluarga musibah. Dalam hal ini ya teman kami, motivasi, sabar, kalau kamu sabar, orang ditinggalkan keluarga ya sabar, kalau kasusnya itu saja. Karena tidak mungkin orang itu hidup selama pasti akan menikmati. Tuh. Kemudian memberikan bantuan seperlunya. Biasanya kalau kita itu mau takziah di kampung kita, kamu perhatikan. Kalau bapak-bapak itu biasanya hanya apa itu pakai amplop kecil mungkin 10.000 atau mungkin 5.000 bahkan. Jadi seikhlasnya saja, tidak akan beda dengan orang undangan. Mungkin 50.000, mungkin 100. Apakah boleh Pak mau memberi bantuan? Boleh saja. Boleh saja. Ya kan, biasanya ibu beras atau apalah ya. Untuk tujuannya apa? Untuk meringankan beban keluarga musibah. Jadi besok kalau kamu itu takziah misalkan ke saudara, jangan bawa tangan kosong. Tapi Pak, saya sakit tidak banyak, oh ya tidak apa. Tapi misalkan ya diusahakan, bawa apalah. Biar tangannya tidak bilang gitu ya. Bawa. Ini memberikan bantuan sepenuhnya, seikhlasnya, sepanasnya. Untuk panas saja kan pakai sebuah apa itu? Apa namanya itu? Baskom gitu ya, cuma dikasih naplang gitu ya, tidak seperti orang hajat itu masuk usia 4 orang besar. Kalau orang musibah kematian tidak, karena katanya baskom dikasih kalau diusi, dan ditambah sudah selesai. Pokoknya semuanya ala kadarnya, tidak ada persiapan apa-apa. Kemudian mengingatkan keluarga jenazah tentang jenazah. Intinya untuk sabar. Ini untuk sabar. Ya. Jadi di dalam takziah yang terpenting itu adalah etika saja, bukan yang lain. Etika, punya etika. Tidak ada yang lain. Nah, kemudian kalau kamu cermati juga dalam buku ini, etika ini juga ada ini menyampaikan doa jika saat ini sudah. Hindarilah pembicaraan yang menambah sesedi keluarga. Intinya jangan menggunjing, jangan membicarakan kekurangan atau aib jenazah atau keluarganya. Jelas sekali di sini. Baik, itu saja seputar pelaksanaan takziah. Tidak perlu yang sana-sana. Tekannya ada di etika bertakziah. Itu harus betul-betul kalian terapkan, kalian laksanakan ketika kamu betul-betul sedang melakukan takziah pada orang atau keluarga yang ditinggalkan oleh keluarga. Oke, yang terakhir, nah ini rangkaian dari pengurusan jenazah atau kematian itu adalah ziarah kubur. Apa Mbak? Ziarah kubur. Ada sudah pernah ziarah kubur? Sudah belum? Sudah.
Ziarah kubur itu artinya berkunjung lagi. Ziarah arti zaro ya zuru. Ziarah itu artinya berkunjung, kubur ya makam tempat untuk pemakaman orang meninggal. Jadi ziarah kubur itu adalah pergi ke makam, ke tempat pemakaman orang yang sudah meninggal dunia. Biasanya mungkin pemakamannya ada yang dekat, ada yang jauh, ya, ada yang jauh dekat. Kemudian berikutnya adalah tentang ziarah kubur hukumnya sunnah. Ziarah kubur hukumnya sunnah. Kata Rasul, zur kubur fa innaha tudzakkau fa innaha tudzakkirukumul mauta. Coba dibacakan ya, Mbak. Satu-satunya cara kita, salah satu cara kita untuk mengingatkan kematian itu adalah dengan pergi atau ziarah ke kuburan, ke pemakaman. Coba kamu lihat, tempatnya luas, juga cuma ada bangun nisan, sepi. Maka di sekitar kehidupan yaitu alam kubur. Coba kau bayangkan di sana. Sepi, luas tanahnya, mungkin kadang kurang rawa. Biasanya kalau sepi itu identik dengan seram, menakutkan. Tapi sebenarnya kalau jiwa itu kubur itu tidak menyenangkan, hanya perasaan kita saja. Kubur itu tempat yang mulia, makam tempat yang baik, yang suci. Ya harus kita jangan dinodai, jangan dikotori dengan hal-hal yang tidak baik. Contoh, kamu mungkin apa itu berdua-duaan karena sepi di kuburan, itu dosa, itu tidak boleh. Berdua-duaan dalam jenis kuburan kenapa sepi Pak? Tidak boleh. Nah, tidak nih? Sampai enggak? Kuburan itu makam itu tempat yang mulia, tempat yang suci, jangan dinodai, dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi salah satu cara kita mengingat kematian itu adalah dengan cara ziarah kubur. Coba saya tanya, Mbak, siapa namanya? Dari Mbak coba. Terakhir kami ziarah kubur kapan, Mbak? Jumat kemarin, luar biasa. Ziarah kubur siapa, Mbak? Ibu. Betul itu sebagai sesuatu berbakti kalian kepada orang tua yang sudah meninggal itu adalah dikunjungi kuburannya, bisa doa. Ya, teruskan Mbak, itu bagus. Tiap Jumat pergi ke makam mendoakan orang atau orang tua kita sudah meninggal. Atau sibuk-sibuknya minimal tiap Jumat dibacakan Fatihah, dikirim Fatihah. Ya, didapatkan kuburnya, didapatkan kuburnya. Baik, terusan ya, Mbak Terima, itu hal yang baik, seminggu sekali Jumat malam. Biasanya kalau di kampung kita itu biasanya menjelang Ramadan, ya tidak? Iya. Menjelang Ramadan itu di kampung kita itu rame. Makam itu yang dari sini jadi rame. Itu apa sih Pak? Itu adalah sebab yang kita usaha kita. Karena ada suatu riwayat, karena saking istimewanya bulan Ramadan, maka orang yang disiksa di dalam kubur itu sementara dihentikan, menghormati datangnya bulan Ramadan. Kan diberikan kemuliaan. Maka keluarganya itu datang berbondong-bondong ke pemakaman untuk ziarah, mendoakan. Nah, kubur itu apa? Ya dibersihkan. Jangan kuburan, maka orang tua kita sudah umurnya tinggi, nggak pernah ditengok. Kan? Kemudian sama ini, penting yang azab. Lagi-lagi ziarah kubur itu adalah persoalan etika, persoalan tata krama saja, sama dengan takziah. Yang pertama, Mbak Tara, dibaca. Ziarah kubur dilakukan didasari dengan niat karena Allah SWT. Sama, ziarah kubur itu niat ikhlas karena Allah, bukan niat apa-apa. Bukan niat apa-apa. Yang berikutnya, coba Mbak baca. Hendaknya berpakaian sopan dengan tutup aurat. Ya, sama lah. Secara etika, mau ke makam ya jangan seperti mau kondangan atau ke pasar atau ke mall itu jangan. Sederhana saja. Ya, sederhana tutup aurat. Kemudian bawa buku Yasin. Di sana baca bacaan. Hendaknya mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakan mereka memperoleh keselamatan serta kesejahteraan di dalam kuburnya. Doa mau masuk kubur bisa ada aja tidak. Yang paling gampang, paling pendek, karena kita tuh akan masuk alam lain, ini alam dunia, itu alam kubur. Berarti harus ketok itu dulu lah. Caranya ketok itu. Jadi ketika kita sampai di depan itu gerbang pemakaman, assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, apakah mendengar Pak ahli kubur? Mendengar, jelas suara. Cuma kita yang dengarnya kan tidak dengar. Apakah mereka belum menjawab? Jawab. Soalnya kan alamnya berbeda. Mereka menjawab sama kita. Jawab. Intinya
mau masuk ke pemakaman, kuburan, itu muluk salam, baca salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Sama coba. Assalamualaikum ya ahli kubur. Bisa cukup. Kemudian berikutnya baca Mbak. Ya kamu Mbak. Ya ini. Tidak boleh menghindar-hindarkan di atas makam, tidak boleh menghindar tinggi dan membuang sampah di atas makam. Ya, ini persoalan etika Pak. Sekali lagi persoalan etika. Tidak boleh menghindar-hindar dan duduk di atas makam atau batu nisan. Itu bukan tempat duduk, itu sebuah tanda bahwa di situ tuh ada orang yang didudukkan di situ. Bapak, kalau tempatnya sempit, ya usahakan cari tempat yang tidak didudukkan di batu nisan ini. Apakah dosa Pak? Bukan persoalan dosa ini ya. Ini persoalan etika. Kalau persoalan dosa ini persoalan etika saja. Ya. Kemudian tidak boleh mudah sembarangan karena sekali lagi pemakaman itu tempat yang suci, tempat yang mulia. Kamu budaya dengan ludahmu yang kotor kan tidak berarti kan. Kemudian kencing sembarangan, tengok kanan kiri tidak ada orang, kencing saja. Nah, itu tidak berarti kan. Dan buang sampah di atas makam. Kalau yang ada sampah dibersihkan, kalau buang sampah sembarangan. Sekali lagi ini bukan persoalan dosa atau tidak lakukan, ini persoalan etika. Makanya di pemakaman itu ada yang namanya juru kuncinya, iya nggak? Ada nggak? Ada biasanya itu bersihkan makamnya biar tidak terlalu rumputnya terlalu tinggi, terlalu menyeramkan begitu. Kemudian tidak boleh minta tolong kepada penghuni kubur. Nah, ini yang kadang salah kaprah yang dilakukan oleh orang Islam. Salah kaprah katanya bagaimana? Kita ziarah kubur itu dalam rangka mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bukan minta didoakan. Contoh, misalnya syariat, suatu ketika besok akan menikah, apa ya? Mau menikah, kemudian ngajak tunangannya, Mas, orang tua saya sudah meninggal, ibu saya, ayo Mas ajak ziarah dulu, kita mendoakan, kita ziarah dulu ke sana, Mas. Oh ya, diajak ke sana. Di sana itu bukan berdoanya begini, bukan. Bu, saya mau nikah Bu, besok dari Kamis, tolong Bu, saya doakan ya Bu, biar nikah saya lancar, biar nikah saya, keluarga saya harmonis, doakan ya Bu. Itu dosa besar. Tahu tidak? Tahu tidak? Kesana itu doakan. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Nah kemudian ya Allah, saya akan melaksanakan pernikahan ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah, lancarkanlah pernikahan saya ya Allah. Berdoanya kepada Allah, bukan kepada ibumu. Kan tidak? Ini yang kadang salah satu di dalam pelaksanaan ziarah kubur. Paham ya? Jadi sekali lagi, itu namanya syirik apa? Menyekutukan Allah. Jangan minta-minta pada ahli kubur. Kita hanya diwajibkan atau dibolehkan untuk mendoakan. Ya, soal ziarah kubur dan takziah. Jadi etikanya ada di etika, bukan masalahnya etika. Punya isu. Baik, jadi dari awal sampai akhir saya sudah menjelaskan persoalan perawatan jenazah, penyelenggaraan jenazah, dan yang terakhir adalah takziah dan ziarah kubur. Oke, sekiranya itu ya penjelasannya. Kalau masih ada yang kurang jelas dari penjelasan takziah dan ziarah kubur, silakan ditanyakan, nanti kita diskusikan bersama. Siapa yang mau tanya? Ada? Oh, siapa namanya? Siapa? Adelia, ya. Si agak keras suaranya, benar? Saya pernah mendengar takziah, orang-orang kebanyakan memakai hitam. Itu bagaimana takziah? Oh, baik. Ini teman-teman yang tanya ini. Pak, kebanyakan atau saya pernah lihat, si Adelia itu pernah lihat orang takziah itu kok pakaiannya putih apa hitam-hitam. Itu bagaimana menurut Islam? Hukumnya apa? Coba saya tanya, orang bertakziah pakai pakaian hitam itu boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Saya jelaskan ya. Di dalam etika bertakziah tadi salah satunya adalah berpakaian sopan, tidak dan menutup aurat. Betul tahu? Tidak ada ketentuan pakai pakaian warna apa, itu tidak ada ketentuan. Cuman persoalannya adalah bahwa hitam itu biasanya sebagai simbol kedukaan, simbol kegelapan, simbol duka cita ya. Simbol duka cita itu ya simbolis enggak? Sifatnya simbolis. Saya sedang duka cita ya pakai hitam-hitam. Biar lebih
memahami hati keluarga jenazah. Bisa dikatakan tidak ada ketentuan mau pakaian putih boleh, hitam tidak masalah. Yang penting syaratnya menutup aurat. Tapi jangan pakai legging gitu ya, yang ketat-ketat, jangan. Tapi gamis boleh, pas pakai kayak gini ya boleh nih ya, nggak apa-apa. Intinya menandakan bahwa kita sedang duka cita, ya. Itu simbolis saja pakaiannya. Tidak ada ketentuan harus putih, harus merah, harus hijau, tidak ada, boleh. Begitu, Mbak Delia, paham ya? Nah, kau pernah takziah? Pernah pakai pakaian apa? Hitam, merah, hijau? Hitam, oke, tidak masalah. Tidak ada ketentuan dalam Islam harus pakai apa, itu untuk aurat dan sopan. Oke, jelas. Itu. Ada lagi yang sekiranya mau tanya? Mbak, siapa namanya? Cinta. Apakah boleh perempuan yang datang bulan melakukan jarak kubur? Baik. Pak, apakah boleh seorang perempuan yang sedang datang bulan atau menstruasi, ya, itu jarak kubur, Pak? Boleh tidak? Boleh tidak? Pasti ada yang boleh, ada yang tidak. Baik, saya jelaskan. Sama seperti pengusaha jenazah yang lain, ya. Orang yang sedang datang bulan itu dalam keadaan najis. Najisnya tidak main-main, Bang. Kalau kamu sedang datang bulan, najisnya itu najis mughalab. Mughalab itu tingkatan najis yang paling tinggi, paling bawah, paling besar gitu ya. Jadi bisa susunya ketika sudah paling besar. Para ulama itu berselisih pendapat. Tapi yang paling masyhur itu bahwa perempuan yang sedang datang bulan itu dibolehkan ziarah kubur dengan catatan, ya, catatannya apa? Catatannya adalah dia yakin bahwa darah haidnya itu tidak akan menetes atau jatuh ke pemakaman, ke tanah kuburan. Kan bisa jadi karena saking sedang apa itu deras-derasnya begitu, sedang banyak-banyaknya darah haidnya, dia duduk di tanah, kemudian tembus sampai basah kuyup gitu ya. Kalau seperti itu jangan. Kalau kondisinya seperti itu lebih baik ditunda ziarah kuburnya. Tetapi kalau kamu yakin bahwa darah haid kamu itu tidak netes, karena pertama saya sudah haidnya sudah mau selesai, ditambah lagi kualitas pembalunya baik. Kualitas pembalunya kan beda-beda ya, beda sedang bagus, ada yang kurang bagus. Kalau kamu yakin darah haidnya itu tidak netes, nanti sudah selesai, kemudian pembalutnya itu kamu yang kualitas bagus sehingga bisa menyerap terhadap darah haid, maka itu dibolehkan. Ya, Mbak Cika, dibolehkan kalau kamu seperti itu. Tinggal lihat kondisi kamu. Tapi sekarang sih kayaknya sudah zaman canggih, pembalutnya sudah bagus bisa menyerap bahkan 1 hari 2 hari. Satu hari ya. Jadi kalau posisinya seperti itu, Mbak Cika, dibolehkan. Sudah yakin Bapak? Saya yakin kok tidak menetes kok. Kualitas yang bagus Pak. Lagian saya juga sudah hampir selesai. Nah, kalau kondisinya seperti itu, maka dibolehkan untuk ziarah kubur. Tapi jangan baca Al-Quran di sana, hanya mendoakan saja. Hanya mendoakan baca doa saja. Oke, itu pertanyaan dari Mbak Cina tentang ziarah kubur. Ya. Ada lagi? Ada tidak? Jelas? Jadi lagi? Baik. Terima kasih. Jadi ya terakhir, tentu saya bersama pada kalian. Ini adalah materi yang sangat penting kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan praktekkan tentang pengurusan jenazah. Jangan sampai ilmu itu hanya sekedar teoritis dari memandikan sampai ziarah bulan. Ya, saya itu dari materi ini jadi sudah tuntas pemahaman kamu tentang pengurusan jenazah. Tinggal ditunggu prakteknya, perwujudannya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Baik, ya itu saja pertemuan hari ini. Kita lanjut pertemuannya pada minggu depan. Jadi materi ini sangat cukup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.